saya ingin berbincang-bincang dengan ibu saya ingin berbincang-bincang ini loh masalah yang ada di kelas saya gitu. Oh gitu. Oke, ada yang bisa saya bantu Bu Niken? Gini Bu, ini tentang motivasi anak-anak di kelas saya Bu, mengenai materi pembelajaran matematika itu sedikit, ya bukan sedikit lah, banyaknya rendah gitu. Perkembangan anak di kelas ya. Tentang motivasi anak saat matematika rendah gitu ya Bu Niken. Oke. Kemudian Bu Niken, tujuan Bu Niken menemui saya hari ini selain itu apa Bu Niken? Ya harapan saya nanti setelah kita berbincang hari ini, saya dapat menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada di kelas saya. Oke, mari kita berkolaborasi Bu Niken supaya nanti kita bisa menemukan solusinya seperti itu ya Bu Niken. Jadi tujuan Bu Niken itu nanti Bu Niken mau menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi saat ini. Oke, kira-kira Bu Niken masalah yang Bu Niken hadapi sekarang ini penyebabnya apa ya? Kalau dari observasi saya dan bincang-bincang dengan siswa itu, sepertinya mereka itu matematika seperti momok untuk mereka. Jadi mereka agak takut atau mereka sudah memiliki pikiran dulu bahwa matematika itu sulit. Jadi mereka malas untuk mempelajari. Gitu. Oke, Bu Niken, saya sependapat dengan Bu Niken. Lantas upaya apa yang akan Bu Niken lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Gini Bu Dia, saya tuh punya keinginan membuat anak-anak suka dengan matematika. Mungkin dengan cara memberikan konsep-konsep yang mudah, trik-trik mengerjakan yang lebih mudah. Jadi tidak perlu berbelit-belit menyelesaikannya. Terus mungkin memerlukan beberapa mainan mungkin ya. Oh, Seperti sambil bermain begitu, agar anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran tersebut. Oh gitu ya. Ini misalkan dibuat range angkanya ya Bu Niken. Dari angka skala 10 sampai 100 kira-kira pembelajaran Bu Niken dalam matematika itu berapa range-nya? Range-nya baru 50 menurut saya. Masih di bawah sekali. Berarti range-nya 50 ya Bu Niken. Kalau misalkan nanti Bu Niken setelah Bu Niken melakukan sesuatu upaya terhadap pembelajaran Bu Niken yang seperti itu tadi, Bu Niken inginnya seperti apa? Range-nya yang berapa? Untuk awalnya saya inginnya meningkat menjadi 80. Mungkin nanti kalau sudah anak-anak suka bisa ditingkatkan lagi. Oh, seperti itu, luar biasa Bu Niken. Saya juga sependapat sekali. Semoga nantinya Bu Niken bisa menyelesaikan masalah Bu Niken dengan baik seperti harapan Bu Niken. Oke. Untuk rencana Bu Niken kira-kira rencana seperti apa yang nantinya akan Bu Niken lakukan dalam mengatasi masalah itu? Untuk saya mau mencoba besok saat pembelajaran matematika, saya ingin menggunakan word wall kayak bermain tapi pakai LCD proyektor di dinding itu ya? Yang di dinding nanti anak-anak bisa memilih jawabannya. Jadi anak-anak lebih suka tidak hanya menulis terus mereka biar nggak bosan gitu. Ya pikirannya dia bermain padahal dia berpikir belajar berpikir memecahkan masalah dalam matematika itu. Keren sekali Bu Niken, saya sependapat sekali. Pembelajaran Bu Niken itu inovatif berarti ya. Jadi nanti pengennya anak-anak itu berarti suka. Iya, suka dulu. Nanti kalau habis suka kita mulai eksplorasi gitu. Oke, Bu Niken, dengan semangatnya Bu Niken yang tinggi itu, saya yakin nantinya Bu Niken mampu membuat murid-murid yang tadinya tidak senang akan matematika menjadi lebih senang karena pembelajaran yang Bu Niken lakukan dengan pembelajaran inovatif tadi, interaktif tadi, ya seperti itu Bu Niken. Kemudian untuk tanggung jawabnya Bu Niken, aksi Bu Niken dan siapa saja sih yang nantinya bisa berkolaborasi dengan Bu Niken, kira-kira ada nggak? Tentu saja saya memerlukan kolaborasi dengan kepala sekolah, juga teman sejawat untuk berdiskusi lah bagaimana baiknya seperti ini, apakah sudah cocok atau begitu. Oke,
ya sebaiknya memang seperti itu Bu Niken. Semakin kita berkolaborasi akan menghasilkan hasil yang diharapkan seperti itu Bu Niken. Kemudian ada lagi Bu Niken yang mau kita obrolin? Sepertinya cukup dulu Bu Dia. Seperti Oke. saya sudah agak-agak fresh, agak plong sudah. Oh ya, alhamdulillah. Nanti saya bisa nih ikut gabung di Bu Niken waktu silakan. pembelajaran. Saya coba menganalisa seperti itu. Kita belajar bareng gitu ya Bu Niken ya. Boleh ya Bu Niken ya? Tentu saja saya senang iya. sekali. Oke, saya juga senang sekali Bu Niken sudah sharing-sharing hari ini tentang pembelajaran. Oke. Ya, terima kasih sekali untuk waktunya. Yeay, Bu Niken, matur suwun. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini Bu Dia akan membersamai kalian dalam pembelajaran matematikanya sama Bu Niken. Boleh tidak? Sebelum nanti Bu Dia akan berada di belakang kalian untuk memperhatikan pembelajaran hari ini. Gitu ya? Nah, cari bilangan dengan 4 kali bisa dibagi berapa? 3. Ini kalau isinya 3. 3 bagi 3. Ada satu. 3 bagi 3. 1. Sisa atau tidak? Sisa berapa? 2. Masih ingat kan? Ya, oke. Ingat, nanti mau melanjutkan hari ini tentang perkalian dan pembagian pecahan. Oke, kamu? Nah, silakan pembelajaran ini. Nanti kita mau ini pakai ini. Kurang ini. Jadi, gembira ya. Coba lakukan lanjutan. Lima per 9 tulis 5 per 9. Jangan ini aja nanti nggak muat. Bawahnya. Dua per 3. Siapa balapan? Lanjut nanti kuis itu. Kuisnya nanti bergantian antar kelompok. Oke, siapa yang sudah selesai dulu, nanti dapat sukses. Ayo, siapa yang sudah? Ada yang mau Nah, pokoknya yang bisa
Pertanyaan pertama. Ini soalnya 15 terlalu lama nanti temannya nggak dapat semangat soalnya. Ayo ya. Menyebutnya yang mana? Menyebut ini. Skornya 300. Oke, lanjut. Kelompok siapa yang sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktik percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Dia Alhidayah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Dan beliau adalah pengajar praktik Bapak Ahmad Yanto. Serta rekan saya Ibu Niken Arya
Buniken baik sekali. Buniken, kemarin kita sudah melaksanakan observasi nih. Nah, kira-kira di dalam praktik pembelajaran yang Buniken laksanakan, kira-kira apa yang menurut Buniken sudah berhasil dan menurut Buniken ada yang kurang berhasil? Ya, dari yang kita lakukan kemarin ya, ada beberapa hal yang menyenangkan tentu saja, tapi juga masih banyak nilainya gitu. Sehingga tentu anak-anak sudah mulai termotivasi di dalam belajar, mereka mulai suka, mulai semangat mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan di dalam belajar itu. Tapi masih ada beberapa siswa, beberapa anak itu yang masih asik sendiri dengan dunianya, tidak fokus pada pembelajaran. Mungkin karena saya kurang mengajak diskusi sebelumnya, menentukan bagaimana nanti belajarnya harus pilih itu lebih sebetulnya. Oh, oke. Jadi itu menurut Buniken, yang menurut Buniken itu sudah baik dan belum ada yang kurang baik itu ya. Baik Buniken, dalam percakapan pasca observasi ini Buniken, berarti kita akan melaksanakan percakapan nih Buniken, supaya nanti bisa membangun apa yang menurut Buniken belum baik, ada solusi permasalahannya. Seperti itu ya Buniken ya? Oke. Buniken Bisa membangun kesepakatan kelas sepertinya Bu. Oh iya. Menurut Buniken tentang kesepakatan kelas yang belum terbangun ya Buniken ya di bagian kemarin. Baik sekali Buniken. Jadi nanti kita kan akan melaksanakan ini kan percakapan pasca observasi ya Buniken ya. Jadi tujuan percakapan pasca observasi ini yaitu untuk mencari solusi permasalahan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Buniken. Jadi Buniken, untuk tujuan percakapan kita kali ini bagaimana membangun kesepakatan kelas dari pembelajaran Buniken ya? Oke. Baik Buniken, kira-kira menurut Buniken, mengapa Buniken belum bisa menerapkan kesepakatan kelas pada waktu pembelajaran kemarin? Ya Bu, saya sepertinya masih kurang paham tentang kesepakatan kelas. Yang saya tahu kalau dulu itu kesepakatan kelas dibangun atau dibuat itu awal semester, awal tahun gitu. Saya belum tahu kalau ternyata kesepakatan kelas itu perlu dibangun setiap kali akan mulai pembelajaran. Oh, baik. Benar sekali Buniken. Jadi kesepakatan kelas itu bisa tujuannya untuk membangun kesepakatan dari guru dan murid sehingga nanti di dalam pembelajaran itu bisa tercipta suasana yang baik dan menghasilkan hasil pembelajaran yang optimal seperti itu Buniken. Dan menurut Buniken yang selama ini kesepakatan kelas menurut Buniken adalah dilakukan setiap awal semester atau awal tahun, itu memang seharusnya di pembelajaran kurikulum Merdeka ini kita melakukan kegiatan kesepakatan kelas itu setiap awal pembelajaran Buniken. Jadi iya, setiap pembelajaran itu kita harus menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi nanti waktu pembelajaran anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik seperti itu Buniken. Baik, kira-kira Buniken ada nggak alternatif solusi untuk permasalahan Buniken ini? Sepertinya saya perlu banyak belajar ya Bu ya tentang kesepakatan kelas ini. Yang pertama tentu saya ingin belajar dengan dia sebagai calon guru penggerak, karena pastinya yang calon guru penggerak itu kan sudah mengetahui banyak informasi pengetahuan tentang cara membangun kesepakatan kelas yang baik. Aduh, saya senang sekali nih bila mana nanti Buniken mau belajar dengan saya, kita nanti belajar bareng, kolaborasi, kita belajar tentang kesepakatan kelas itu ya Buniken ya. Oke, kayaknya ada lagi nih Buniken. Kira-kira Buniken ada nggak menurut Buniken alternatif solusi yang lain selain belajar dengan CGP atau yang lainnya? Mungkin nanti saya juga waktu luang akan mencari beberapa video ya,
video pembelajaran, tentu saja video pembelajaran kurikulum Merdeka. Dan di sana nanti terdapat di luar itu ada kesepakatan kelas, jadi saya bisa belajar dari itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Niken. Ya memang benar, bisa menonton video juga merupakan suatu alternatif yang baik seperti itu ya Bu Niken ya. Ada lagi nggak Bu Niken kira-kira solusi alternatif yang lain? Selain menonton, saya juga perlu membaca. Oke, membaca ya. Berliterasi ya. Nah, jadi saya nanti apakah boleh meminjam modul aja dari dia atau teman cek video yang lain gitu supaya saya dapat mempelajari kesepakatan-kesepakatan yang ini dan teman-teman buat itu seperti apa gitu. Tentu saja Bu Niken, di pendidikan guru penggerak ada modul yang membahas tentang kesepakatan kelas ini Bu Niken. Nanti bisa suatu saat saya pinjemi deh itu buat Bu Niken. Oke. Nah, kira-kira Bu Niken tadi sudah nyebutin nih 3 alternatif solusi permasalahannya Bu Niken. Ada belajar sama CGP ya, kemudian cari referensi video pembelajaran, kemudian pengen pinjam modul juga. Nah, kira-kira menurut Bu Niken dari ketiga solusi alternatif itu, Bu Niken mana nih yang kira-kira bisa dilakukan secepatnya nih Bu Niken? Sepertinya yang paling bisa dilakukan secepatnya itu yang menonton video pembelajaran secara mandiri gitu. Karena kalau nanti kolaborasi video dia menunggu dia ruang dulu nih waktunya. Iya. Jadi menurut Bu Niken lebih memilih nonton video gitu ya Bu Niken ya. Oke Bu Niken, baik sekali deh. Kemudian untuk video yang nantinya akan Bu Niken gunakan, kira-kira sumbernya referensinya dari mana nih Bu Niken? Nanti saya akan coba cari-cari di YouTube ya. Oke. Itu selain itu nanti saya cari juga di PMM ada di sana video pembelajaran menarik. Bu Niken malah tambah tahu nih, sudah lebih tahu daripada saya mungkin ya. PMM juga memang banyak video-video pembelajaran yang menyediakan video memuat tentang kesepakatan kelas dan lain sebagainya yang mesti kita pelajari seperti itu. Bu Niken, baik untuk rencananya Bu Niken nih, kira-kira Bu Niken kapan mau memulai belajar atau mau menonton video itu? Secepatnya. Keren. Nanti ketika ada waktu luang, atau sore hari atau sebelum tidur sambil rebahan nanti saya coba scroll HP, saya cari video pembelajaran, kemudian saya pelajari materinya itu supaya saya bisa belajar terus latihan nanti di kelas membuat kesepakatan kelas gitu. Oh, keren sekali, berarti secepatnya daripada juga nunggu waktu. Iya. Ini waktu lo digunakan untuk scroll gitu yang bermanfaat gitu ya Bu Niken sambil nunggu beduk ya. Oke, baik sekali Bu Niken. Bu Niken, setelah Bu Niken menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Niken hadapi, kira-kira Bu Niken perasaan apa yang saat ini Bu Niken rasakan setelah kita bercakap-cakap untuk sharing-sharing seperti ini? Perasaan saya senang Bu, juga sekarang saya menjadi lebih jelas mengetahui tentang apa itu kesepakatan kelas yang ternyata harus dibuat itu setiap hari ya, setiap pembelajaran. Oke, Ya, kan sudah saya kerjakan ini karena menyangkut dengan keberhasilan pendidikan anak juga kan ini. Iya. Kira-kira nih Bu Niken ya, tadi kan Bu Niken mau secepatnya mau scroll nih, lihat-lihat nonton video. Kapan mau dilaksanain di kelas nih? Nanti setelah saya udah paham tuh habis belajar dari video, nanti langsung eksekusi besoknya Bu. Gak usah lama-lama karena kan saya juga belajar. Ini teknik ini gimana berasa apa enggak, besoknya kita perbaiki terus begitu. Keren sekali. Jadi semakin cepat semakin baik. Iya. Setelah melihat langsung dipraktekin gitu ya Bu Niken. Tidak lupa. Nanti kalau terlalu lama nggak dipakai lupain ya. Oke. Siap. Baik Bu Niken, nanti boleh nggak kira-kira saya ikut dalam pembelajaran Bu Niken nih? Tentu saja boleh sekali nanti Bu ya. Kapan saja ingin masuk ke kelas saya persilahkan. Oke, terima kasih sekali Bu Niken. Saya sangat antusias sekali nih pengen lihat Bu Niken
kemarin udah baik loh, udah baik sekali, udah ada permainan, ada segala macamnya. Ini pengen aku lihat yang lebih baik lagi. Semangat ya Bu Niken ya. Siap ya. Oke. Terima kasih Bu Niken. Saya kira percakapan pasca observasi ini sampai di sini saja. Saya akhiri. Silakan lanjutkan ke kegiatan yang lain Bu Niken. Ya. Demikianlah praktik percakapan pasca observasi pembelajaran CGP dengan rekan sejawat. Kemudian selanjutnya akan saya persilakan kepada Bapak Ahmad Yantono sebagai pengajar praktik untuk memberikan penguatan. Silakan Pak Yan. Terima kasih Budia dan juga pada Niken selaku kunci dalam percakapan pasca observasi ini. Alhamdulillah dari apa yang saya amati percakapan pasca observasi dengan menggunakan pendekatan kucing oleh Budia Hidayah ini tadi sudah bisa berlangsung dengan lancar dan baik, karena dari apa yang harus dilakukan Budia selaku coach itu yang menggunakan pendekatan kucing, alur peta ini semuanya saya amati sudah dilaksanakan. Diawali dari refleksi uji yang kemarin diobservasi dan ini juga sudah dilakukan, akhirnya bisa menemukan satu masalah yang akan dipercakapkan, kemudian tujuan percakapan juga sudah jelas disampaikan Bu Dia tadi, bahwa tujuan percakapan adalah membuat kesepakatan kelas. Langkah selanjutnya yang berupa identifikasi masalah tapi juga sudah digali dengan mendalam oleh Budia Hidayah, bahkan sudah bisa menghadirkan 3 alternatif dari kunci untuk bisa mengatasi masalah ini. Dan juga dari 3 alternatif masalah tadi, alternatif solusi tadi juga sudah dikondisikan atau digunakan untuk kunci memilih satu alternatif yang segera akan dilaksanakan. Itu sudah dilakukan. Pada tahap perencanaan tadi juga sudah tampak sekali apa yang akan dilakukan kunci untuk bisa melaksanakan alternatif yang sudah dipilih tadi. Dan di langkah tanggung jawab tampak juga tadi beberapa komitmen yang ditanyakan oleh dia selaku kunci. Usaha coach kepada kunci diantaranya adalah dari percakapan itu kunci merasa sudah senang karena sudah bisa menemukan solusi dari percakapan itu. Juga rencana-rencana setelah bisa mengimplementasikan termasuk rencana praktek dan juga komitmen untuk nanti dimonitor lagi atau dievaluasi lagi, sehingga kesimpulannya bahwa praktek keterampilan percakapan kucing pada pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Dia Hidayah ini sudah sangat baik dan saya ucapkan selamat, semoga nanti kedepannya semakin terampil lagi di dalamnya. Saya kira demikian untuk penguatan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi